Saat ini, saya mengundang asosiasi industri ternama yang mungkin belakangan ini sedang sibuk-sibuknya mendukung para pelaku industri logistik dan distribusi yang ada di Indonesia. Pastinya beliau punya banyak insight mengenai apa sih yang sedang terjadi di industri logistik dan distribusi di negeri tercinta ini. Saya sudah bersama dengan Pak Zaldi Masita, selaku Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Halo Pak Zaldi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Bagaimana sih peta logistik Indonesia? Boleh diceritakan, Pak Zaldi? Ya, peta logistik di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat bidang industri logistik ini termasuk bidang yang old school. Jadi yang paling lambat mengadaptasi teknologi baru gitu. Dibanding kalau kita lihat pilar lain seperti e-commerce, lalu payment yang sangat cepat gitu. Tapi logistik di Indonesia sebelum COVID itu termasuk yang lambat. Tapi dengan pandemi ini itu sebenarnya membuat membuat banyak perusahaan logistik terbuka bahwa mereka sudah tidak bisa memilih lagi apakah masuk ke digital atau tidak, sudah menjadi keharusan gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa perusahaan yang bisa survive selama 2020 ini COVID, itu mereka sudah mengerjakan PR-nya. Jadi sebelum COVID mereka sudah bertransformasi digital. Jadi sebelum COVID mereka udah siap-siap gitu. Jadi ini yang kita lihat pelajaran yang sangat berharga bahwa perusahaan-perusahaan logistik yang melakukan PR-nya dengan investasi digital aset yang sangat besar itu menikmati di 2020 ini begitu COVID kena di Indonesia gitu. Dan kita lihat mereka yang survive. Jadi ini pelajaran yang berharga bahwa digital transformasi itu kalau dulu masih pilihan, sekarang udah bukan pilihan gitu, jadi must have gitu. Dan kalau kita lihat peta logistik ini berubah karena kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan proses digital yang sangat besar, mereka yang masuk ke hulu gitu. Dulu mereka hanya ada di hilir atau last mile, sekarang mereka pelan-pelan masuk ke hulu, masuk ke warehousing, transport. Sebenarnya potensi bisnisnya itu paling banyak itu ada di hulu, di B2B. Tapi kita lihat banyak perusahaan logistik di hulu ini itu atau di B2B ini sangat lambat melakukan transformasi digital. Yang lebih cepat itu yang ada di hilir, yang melakukan last mile gitu. Ini yang kita lihat ada perbedaan sangat besar dan peta logistik ini akan berubah di 2021 di mana pemain-pemain last mile itu akan masuk ke hulu. Nah, pada saat seperti ini, waktu pandemi COVID-19, apa dampak dan efek dari pandemi ini terhadap industri logistik saat ini? Saya rasa itu pasti kita akan lihat ada terjadi perubahan supply chain yang sangat besar karena selama COVID-19 ini supply chain kita broken sebenarnya kan. Ekspor impor tertutup dan lain-lain. Dan kalau dulu banyak orang mengimpor barang untuk mencari harga murah, dengan COVID-19 ini harga murah udah bukan jadi option lagi gitu, bukan option nomor satu, tapi harus bisa diandalkan gitu. Jadi begitu supply chain-nya broken, mereka bisa punya sourcing lain gitu, dan drivernya bukan lagi harga gitu. Ini yang kita belajar dari COVID ini bahwa supply chain itu harus lebih andal gitu ini ya. Dan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai mencari sourcing lain untuk siap-siap di 2021 gitu, Pak. Kalau begitu, bagaimana efek teknologi dan transformasi digital terhadap industri logistik tersebut? Kalau kita lihat dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan jumlah penduduk yang besar, logistik pasti selalu menjadi bisnis yang sangat diperlukan dan menguntungkan gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang paling dari 2020 ini kita lihat bahwa logistik yang paling cepat beradaptasi itu yang menang gitu dan bisa yang paling efisien. Nah, ini kita lihat dari pengalaman selama COVID-19 ini itu perusahaan-perusahaan yang melakukan digital transformasi yang awal sebelum COVID itu mereka bisa scale up dengan cepat dan mereka bisa pivot bisnis mereka dengan cepat gitu. Karena mereka udah punya backbone digital yang kuat gitu. Ini yang sebenarnya pelajaran yang paling berharga kita lihat.
yang untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan PR-nya dengan baik sebelum COVID, itu mereka bisa adaptasi dengan cepat selama 2020 ini. Pak Zaldi, bagaimana menurut Bapak outlook logistik di tahun 2021 menurut Asosiasi Logistik Indonesia? Kalau 2021 saya rasa trennya akan sangat positif ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat data dari BPS itu dari 2018 sampai 2019 akhir itu growth-nya pertumbuhan logistik itu selalu di atas pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, karena COVID ini yang memang cukup dalam drop-nya sekitar minus sampai 30%, tapi kita sangat yakin dengan pelajaran yang kita bisa ambil dari COVID ini, itu sebenarnya kita sangat optimis 2021 ini menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi dengan adanya COVID-19 ini itu sebenarnya kita dikasih oleh Tuhan mengintip masa depan gitu. Jadi kita diintipkan masa depan kira-kira seperti apa. Dan kita lihat walaupun banyak sekali perusahaan logistik yang drop, itu kalau dari data kita itu hampir 60% perusahaan logistik di Indonesia itu secara growth-nya itu minus. Tapi masih ada yang survive gitu. Nah, ini yang menarik kenapa mereka bisa survive gitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Zaldi. Sama-sama, Pak.